Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fid din rahimakumullah. Kalau kita lihat anak-anak seperti itu, kita menyaksikan mereka, tergantung latar belakang kita masing-masing. Tergantung latar belakang kita masing-masing. Seorang atlet bulu tangkis misalkan tingkat nasional, juara. Kalau misalkan datang ke sini lihat anak-anak itu, wah ini bibit-bibit atlet bulu tangkis ini. Karena dia basicnya bulu tangkis kan gitu. Kalau misalkan pemain sepak bola misalkan, pesepak bola terkenal, lihat anak-anak ini, wah potensi nih. Masih muda, bisa dididik, bisa dibina. Kan begitu ya. Kalau misalkan dia punya dunia usaha, perusahaan, datang ke pondok pesantren, lihat santri-santri, wah ini sumber daya manusia ini tidak dioptimalkan, tidak dimaksimalkan. Coba masing-masing di antara mereka dikasih pekerjaan sehari setengah jam aja. Berapa hasilnya? Kali berapa? Bisa menghasilkan uang seberapa? Karena basic dia memang bisnis. Tapi kalau kita kan dibimbing dan diajarkan agama untuk melihat mereka sebagai bibit-bibit ulama, kan begitu, calon-calon pemimpin Islam nantinya. Kita melihat anak-anak seperti itu, luar biasa anak-anak ini. Kan itu kalau dididik, dibina, dilatih, nah, kemudian terus ya dibimbing, diarahkan, mereka akan menjadi harapan yang akan memenuhi keinginan umat biiznillahi azza wa jalla. Jadi melihat sesuatu itu tergantung latar belakang kita sebenarnya. Melihat sesuatu tergantung dengan latar belakang kita. Alhamdulillah, ini adalah hidayah dan taufik dari Allah. Ketika kita menyaksikan melihat anak-anak seperti ini, langsung yang terpikir adalah ini nih. Nah, merekalah yang akan melanjutkan estafet perjuangan dakwah. Demikian juga keberlangsungan Islam untuk kedepannya nanti. Nah, walhamdulillah itu taufik dan hidayah dari Allah azza wa jalla. Kemudian ikhwati fillah, barakallahu fikum. Nah, ajaran kebaikan di dalam Islam itu selalu disampaikan berulang-ulang. Nah, perintah di dalam Islam itu tidak hanya sekali disampaikan lalu berhenti. Perintah di dalam Islam itu tidak hanya dijelaskan, kemudian setelah itu tidak lagi, bukan. Sama halnya juga larangan yang berlaku di dalam syariat Islam, baik itu melalui ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW, ternyata tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, tetapi terus disampaikan secara berulang. Kenapa demikian? Sebab manusia itu memiliki watak dasarnya pelupa, lalai, terlena. Nah, itu watak dasar manusia, pelupa, sering lupa, sering lalai, sering terlena. Nah, demikian juga manusia itu berbeda-beda tingkat pemahamannya. Kadang satu perintah disampaikan sekali saja itu sudah cukup untuk dipahami, sehingga segera dia melaksanakannya. Nah, ada orang yang sekali dilarang dia langsung berhenti. Cukup sekali larangan itu segera dia berhenti. Tetapi ada beberapa kalangan yang memang memerlukan ilmu itu disampaikan secara berulang. Nah, mungkin kali pertama belum paham, kedua belum paham, ketiga belum paham, keempat, kelima, keenam dia sudah bisa memahami dengan baik. Baik itu perintah maupun larangan. Oleh karenanya, ketika kita belajar Islam, tidak mengenal jenuh dan bosan. Ajaran Islam itu tidak mengenal basi. Ajaran Islam itu berlaku di sepanjang waktu, di sepanjang zaman, di seluruh tempat. Inilah keistimewaan ajaran Islam.
dimanapun, kapanpun, bagaimanapun kondisinya, di tempat manapun, Islam selalu cocok, tepat dan pas untuk diamalkan. Li'annal Islam salihun fi kulli zamanin wa fi kulli makan. Islam itu selalu tepat, pas, cocok untuk dijadikan sebagai konsep hidup dan pegangan hidup kapanpun dan dimanapun. Nah, sehingga sekali lagi ajaran Islam itu tidak lekang oleh waktu. Nah, dari dulu, sekarang dan yang akan datang, itulah syariat Islam. Karena sifatnya betul-betul sempurna. Allah Azza wa Jal berfirman dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dalam surat Al-Maidah, Allah jelaskan untuk kita, hari ini, firman Allah demikian menyatakan, hari ini aku, yaitu Allah, aku telah sempurnakan Islam untuk kalian. Aku sempurnakan pula nikmatku atas kalian. Dan aku telah meridhoi Islam sebagai agama kalian. Islam itu sudah sempurna. Islam itu sudah sempurna, tidak perlu dikurangi dan tidak harus ditambah-tambahi sendiri. Sudah seperti itulah Islam yang harus dikerjakan, yang harus diamalkan. Islam itu sudah sempurna. Karena sempurnanya itu, maka sekali lagi setiap perintah dan larangan, walaupun disampaikan secara berulang, terus lagi, disampaikan lagi, disampaikan terus, disampaikan secara berulang. Nah, walhamdulillah, syariat Islam itu tidak mengenal basi. Sebagai contoh sekarang, perintah untuk bertakwa. Perintah untuk bertakwa. Setiap pembicara di dalam Islam, baik dia khatib, penceramah, pemberi tausiah, memberikan nasihat. Nah, bahkan dalam konteks bermusyawarah, berdiskusi, berbincang-bincang. Kita lihat bagaimana ulama mengajarkan kepada kita untuk yang pertama kali disampaikan adalah perintah bertakwa. Kan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ayat ini selalu kita dengar. Perintah untuk bertakwa. Menunjukkan bahwa perintah itu di dalam Islam selalu disampaikan berulang-ulang. Sebab manusia itu kadang lupa, kadang lalai, sehingga harus diingatkan. Nah, jangankan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba yang paling bertakwa kepada Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba yang paling bertakwa kepada Allah, itu pun masih diperintahkan Allah untuk terus menjaga takwanya. Jangankan kita, Nabi Muhammad pun Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah agar tetap terus menjaga ketakwaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Ittaqillah, wahai nabi. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai nabi, bertakwalah engkau kepada Allah. Jagalah ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, ilmu-ilmu yang kita dapatkan di dalam Islam, walaupun terus disampaikan berulang, tetap besar dan luas manfaatnya untuk kita bersama. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan malam hari ini, marilah kita meneladani kehidupan rumah tangga salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merenungi, kita resapi, seperti itulah keluarga Islami. Keluarga yang dibangun di atas ilmu, keluarga yang dibimbing dengan cahaya Al-Qur'an dan cahaya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita tiru, ayo kita teladani, ya, untuk kalangan suami maupun mereka para istri. Untuk kalangan suami ataupun mereka para istri. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari
dan dikeluarkan oleh Imam Muslim rahmatullah alaihi wa rahmatan wasi'ah. Disebutkan tentang seorang janda, seorang wanita muslimah, mukminah, sahabiyah, sahabat wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita mulia di zamannya. Seorang wanita mulia di zamannya dari kalangan Ansor, penduduk asli kota Madinah. Penduduk asli kota Madinah yang hidup menjanda dengan satu anak laki-laki yang bernama Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala. Sekali lagi, walaupun kisah ini sudah sering kita dengar, sudah sering kita sampaikan, sudah sering kita baca, tetapi ini Islam. Inilah Islam yang sudah disebutkan dalam muqaddimah tadi. Walaupun disampaikan berulang, tetap besar manfaatnya. Walaupun terus disampaikan secara berulang, tetap kuat pengaruhnya. Tetap kuat pengaruhnya. Karena kebutuhan kita kepada ilmu itu selalu saja. Bukan hanya tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, tetapi hari ini, besok, lusa, kemarin, setahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang. Ilmu itu tetap kita perlukan. Ilmu tetap kita perlukan. Nah, inilah kisah sahabiyah yang bernama Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. Kisah dari Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, ibunda dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anha. Keluarga yang penuh berkah. Keluarga yang penuh berkah. Keluarga yang selalu diliputi oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam keluarga kecil itu tercermin pribadi-pribadi yang mukmin, pribadi-pribadi yang mukminah. Ummu Sulaim, putranya, kemudian nanti adalah suaminya Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Ummu Sulaim hidup menjanda, terkenal dengan parasnya yang cantik, kepribadiannya yang luhur, kedewasaannya, keilmuannya, demikian juga nasab keturunannya, hartanya pun demikian. Sehingga setiap laki-laki yang saat itu ingin menikah, pasti nama Ummu Sulaim termasuk yang dibicarakan sebagai calon istrinya. Tak terkecuali Abu Talhah Al-Ansari, nama seorang laki-laki musyrik, laki-laki kafir di waktu itu. Pada waktu itu Abu Talhah Al-Ansari masih dalam keadaan musyrik, belum masuk Islam radhiyallahu ta'ala, karena beliau sudah menjadi sahabat Nabi. Nah, jadi tersebutlah cerita bahwa sahabat Abu Talhah ini datang melamar dan meminang Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Lihatlah kecerdikan, kecerdasan, demikian juga semangat kuat dari Ummu Sulaim untuk menyampaikan dakwah Islam kepada orang lain. Kata Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, "Wallahi ya Abu Talhah, ma mithluka yurad." Demi Allah wahai Abu Talhah, orang seperti kamu ini tidak pantas ditolak lamarannya. Karena kepribadian Abu Talhah sendiri memang kepribadian yang mulia. Abu Talhah adalah orang yang baik, nah, orang yang jujur, terpercaya, amanah, pemberani, dan seterusnya. Abu Talhah pun demikian, terkenal dengan keistimewaannya, kebaikannya, memiliki nilai plus di mata para wanita di zaman itu. Abu Talhah. Sampai-sampai Ummu Sulaim mengatakan, demi Allah wahai Abu Talhah, orang seperti kamu ini tidak pantas ditolak. Mestinya kalau melamar diterima. Tapi sayangnya, kata Ummu Sulaim radhiyallahu anha, kamu masih kafir, sementara saya wanita mukminah. Tidak halal hukumnya, tidak boleh seorang laki-laki kafir menikahi seorang wanita muslimah. Sebaliknya pun demikian, seorang wanita yang kafir kemudian dinikahi oleh laki-laki yang muslim. Nah, memang ada yang mengecualikan, wanita tersebut kafir tapi ahlul kitab, tapi syaratnya juga berlaku. Syaratnya juga berlaku. Tidak kemudian dipraktekkan secara mutlak. Oh, kan ahlul kitab, orang Kristen nggak apa-apa dinikahin. Iya. Nah, ada yang mengecualikan seperti itu.
Tetapi yang jelas kalau sudah beda agama, beda keyakinan, apa tidak ada stok yang lain? Kan begitu bahasa kita. Stok yang lain apa enggak ada? Memangnya di kalangan kaum muslimin ini tidak ada wanita-wanita muslimah sehingga harus memilih wanita kafir? Memangnya tidak ada di antara kaum muslimin laki-laki yang muslim sehingga harus menikahi laki-laki yang kafir? Alhamdulillah kaum muslimin, kaum muslimah banyak yang baik, yang saleh dan salehah di antara mereka. Yang saleh dan salehah di antara mereka. Lihat prinsip kuat dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Beliau menyatakan siap untuk dilamar, siap untuk dipinang, siap untuk menjadi istri asalkan masuk Islamlah wahai Abu Talha. Itulah mahar yang aku minta. Engkau masuk Islam, saya terima lamaranmu. Kita menikah. Nah, lihat sebuah keluarga yang pondasi awalnya sudah dibangun di atas ketakwaan, di atas iman, di atas keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla, akan penuh berkah dan rahmat. Dari awal sudah seperti itu. Tetapi bukan berarti kemudian mereka yang membina rumah tangga dari awal bukan dibangun di atas ketakwaan lalu tidak diberkahi Allah. Bukan seperti itu. Tetapi tentu tingkat berkah dan banyaknya rahmat kan berbeda-beda. Sebuah keluarga yang dibangun dan dibina di atas ketakwaan sejak awal, sejak pertama kali dibangun di atas ketakwaan, tentu barokahnya lebih panjang dan lebih lama dibandingkan keluarga yang dari awal asal-asalan kan gitu ya, tidak dibangun di atas takwa berdasarkan nafsu saja, katakan seperti itu, tapi di tengah perjalanan mendapatkan hidayah lalu berusaha memperbaiki pondasinya, dibangun di atas ketakwaan, diperbaiki, dibenahi. Jelas keluarga seperti itu pun akan diberkahi, akan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Tapi tadi secara zahir saja, ini dimulai dari sini startnya dapat berkah, yang ini mulainya dari pertengahan, kan begitu ya. Nah, secara zahir sudah jelas dan nampak. Nah, maka untuk kita yang hidup berumah tangga, untuk kita yang berkeluarga, nah sungguh rahmat, barakah, sakinah, rasa tenang dan tentram itu benar-benar Allah akan turunkan, Allah akan berikan untuk kita selama keluarga dan rumah tangga kita dibangun di atas ketakwaan dan keimanan. Selama keluarga itu jauh dari nilai-nilai keimanan, ketika rumah tangga itu jauh dari nilai-nilai ketakwaan, maka barakah dan rahmat Allah Azza wa Jalla akan menjauh juga. Akan menjauh juga. Nah, maka Ummu Sulaim radhiyallahu anha ketika mengajukan syarat, dan itu syarat tidak bisa ditawar-tawar. Nah, syarat yang tidak bisa ditawar-tawar. Lihatlah syarat yang diajukan oleh Ummu Sulaim. Apakah dia mensyaratkan rumah mewah atau sekian petak sawah? Apakah Ummu Sulaim radhiyallahu anha mensyaratkan sebakul perhiasan emas ataupun perak? Apakah Ummu Sulaim radhiyallahu anha mensyaratkan kendaraan ini dan itu? Nah, materi, orientasinya pada dunia, orientasinya pada harta? Tidak. Nah, kaum muslimah, kaum wanita muslimah di dalam Islam dididik, dibimbing, diarahkan untuk mempersyaratkan keimanan dan ketakwaan bagi calon suaminya. Nah, laki-laki yang saleh, laki-laki yang baik, itu menjadi syarat mutlak. Nah, agar kehidupannya pun berjalan dengan baik. Nah, Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ini yang diminta diharapkan. Masuk Islam Abu Talha. Cukup masuk Islam, selesai. Nah, lihatlah pula bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada hambanya melalui seorang wanita yang salehah. Abu Talha tanpa pikir panjang. Abu Talha tanpa pikir panjang menerima syarat dan tawaran dari Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Dan Abu Talha menerima syarat dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha semata-mata karena Allah Azza wa Jalla, ikhlas dan tulus karena Allah Subhanahu wa taala, sebab hidayah sudah Allah berikan untuknya. Tidak boleh kita berprasangka buruk kepada para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, apalagi sahabat semisal Abu Talha yang dipuji, disanjung menjadi sahabat karib Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah,
Tidak boleh kita berprasangka buruk, masuk Islam cuma untuk mendapatkan perempuan saja. Tidak boleh prasangka buruk itu ada dalam benak dan pikiran kita terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Tetapi itulah hidayah. Itulah hidayah yang Allah berikan. Itulah hidayah yang Allah berikan kepada sahabat Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Diterima syarat itu. Abu Talhah masuk Islam, menikah. Abu Talhah dan Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha diberkahi, betul-betul diberkahi. Nah, hari-hari indah, hari-hari pertama pernikahan mereka radhiyallahu taala anhum ajmain. Tetapi, keindahan hidup berumah tangga itu, tidak akan bisa diraih selamanya tanpa ada masalah, tanpa ada problem. Itu sesuatu yang mustahil, tidak mungkin. Sepandai-pandainya kita menjaga agar kapal layar kita itu tenang, berjalan, terarah, tetap saja kan kadang-kadang ombak besar, badai, dan seterusnya, hujan dari langit, angin kencang. Sesuatu yang tidak kita inginkan dan kita tidak kita harapkan. Tetapi itu kan pasti terjadi. Rumah tangga pun demikian. Akhirnya, ujian pun muncul. Cobaan lalu datang. Subhanallah, pengantin baru. Dalam hitungan beberapa bulan, Ummu Sulaim hamil. Sampai kemudian melahirkan seorang anak laki-laki. Melahirkan seorang anak laki-laki. Bahagia ya. Bahagia yang membuncah. Gembira yang menyeruak di seluruh ruang-ruang rumahnya. Pengantin baru, Allah berikan rizki dan karunia. Anak pertama adalah seorang putra laki-laki. Bahagia sekali. Lahir adik sahabat Anas bin Malik, satu ibu beda bapak. Radhiyallahu taala anhum ajmain. Ujian itu datang ketika bayi laki-lakinya itu jatuh sakit. Bayi laki-lakinya jatuh sakit. Putra pertama mereka ini jatuh sakit. Ini ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan. Ini pelajaran penting untuk kita semua. Kita yang membina rumah tangga, kita yang berkeluarga, kita yang beristri. Mereka kaum wanita muslimah yang sudah bersuami. Selalu siapkan mental dan kejiwaan kita. Siapkan mental kita. Ketika hidup rumah tangga itu selalu ada masalah. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita bagaimanakah harus mensikapi masalah tersebut. Islam juga membimbing kita bagaimanakah cara menyelesaikan dan menghadapi masalah itu. Kalau terbebas dari masalah itu mustahil. Rumah tangga tanpa problem itu sesuatu yang tidak mungkin. Sehingga ketika ada masalah, posisi kita sudah siap. Ya, ini sudah sunnatullah, ketetapan dan kepastian dari Allah pada syariat menikah, pada syariat berumah tangga. Pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Pasti ada cobaan. Pasti ada ujian. Putra pertama, anak laki-lakinya jatuh sakit. Sehingga sahabat Abu Talhah Al-Ansari ini terus jenguk, periksa sana terus. Padahal masih berusia beberapa bulan. Nah, profesi sahabat Abu Talhah ini adalah seorang pemburu. Seorang pemburu. Sampai suatu pagi sahabat Abu Talhah kemudian berangkat berburu sambil menitipkan putra terkasihnya kepada sang istri. Berangkatlah Abu Talhah berburu, pergi dan keluar meninggalkan rumah. Sepeninggal sahabat Abu Talhah, ternyata Allah menentukan anak laki-lakinya itu meninggal dunia. Anak laki-lakinya itu meninggal dunia. Ini kan cobaan. Cobaan yang sangat luar biasa loh. Berat sekali. Berat sekali. Bayangkan pengantin baru, yang namanya orang menikah kan segera ingin punya anak. Apalagi anak laki-laki. Fitrah manusia seperti itu. Fitrah. Bukan berarti kita tidak berharap anak perempuan. Bukan berarti kita tidak ridha kalau Allah berikan untuk kita anak perempuan. Bukan. Tetapi kecenderungan orang lebih
memilih anak laki-laki. Allah takdirkan meninggal dunia. Allah takdirkan meninggal dunia. Nah, kita perlu belajar dari hal-hal seperti ini. Belajar bersabar, belajar untuk tetap teguh dan kokoh di dalam berpijak. Nah, kita diajarkan untuk menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Kita diajarkan untuk benar-benar pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kepasrahan, ketundukan yang sempurna, bukan kepasrahan dan ketundukan dari sebuah keputusasaan. Beda. Nah, antara kepasrahan yang betul-betul didorong oleh iman dan takwa dengan kepasrahan ujung dari sebuah keputusasaan. Nah, ya weslah, pasrah. Tidak seperti itu. Dari awal memang pasrah. Kesabaran yang sempurna, bukan kesabaran yang diawali dan dimulai dengan perasaan tidak ridha dan tidak rela. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, innamas sabru 'indas sadamatil ula. Hakikat sabar itu justru saat benturan pertama kali terjadi. Nah, bukan kemudian terjadi musibah sudah menangis meraung-raung kan gitu. Menyatakan, ya Allah, kenapa sampai terjadi seperti ini? Apa tidak ada keputusanmu yang lain, wahai Allah? Nah, sudah sehari dua hari menangis meraung-raung, tanda dan sikap bahwa dia tidak rela dan ikhlas dengan ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Setelah diberikan nasihat baru mengatakan, ya sudahlah, saya bersabar. Ingat hakikat sabar, inti dari kesabaran. Kesabaran yang memiliki nilai paling tinggi justru pada saat benturan pertama kali. Ketika terjadi ujian dan musibah, tak, begitu langsung saya serahkan semuanya kepada Allah. Qaddarallahu wa ma syafa'al. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan yang tidak dikehendakinya tidak mungkin terjadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu untuk pertama kali. Nah, kita perlu mencontoh sahabiyah Ummu Sulaim radhiyallahu anha, terutama kepada kaum istri, kepada kaum ibu. Lihatlah ketegaran, kesabaran dan kekokohan iman sahabiyat Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Sedih, pasti sedih. Tetapi apakah kesedihan itu kemudian menghanyutkan sehingga lupa mengingat Allah Azza wa Jalla? Tidak. Sedih dalam batasnya, sedih dalam kerangkanya, sedih sewajarnya. Sedih yang tetap membuat cara berpikirnya normal dan sehat. Bukan sedih yang membuat orangnya kemudian mengambil langkah, mengambil keputusan yang kemudian ternyata bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Sedih, siapa saja boleh bersedih. Sedih sah-sah saja. Sedih itu manusiawi. Tapi jangan berlarut-larut. Jangan berlarut-larut. Sedih yang sewajarnya. Menangis boleh, tetapi menangis yang sewajarnya. Bukan menangis tanda tidak terima dengan keputusan dari Allah Azza wa Jalla. Jangankan kita, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pun ketika putranya meninggal dunia menangis. Ini Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai sahabat kan bertanya, ya Rasulullah, kok Anda menangis? Kok nangis toh? Para sahabat kan bertanya. Karena para sahabat memahami bahwa kesabaran dan ketegaran itu tidak boleh diungkapkan dalam bentuk tangisan. Menangis itu artinya tidak sabar, menangis itu artinya tidak tegar. Tidak. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innaha rahmatun ya ibn Auf. Tangisan ini wahai Ibn Auf, wahai sahabatku Abdurrahman bin Auf, tangisan ini justru tanda ada cinta, rahmat dan kasih sayang di dalam hatiku. Tetapi tangisan itu sekali lagi bukan tangisan tanda tidak terima, tapi tangisan sebagai bentuk manusiawinya seorang manusia, seorang hamba. Menangis sewajarnya, tidak mendorong untuk mengucapkan kata-kata yang membuat Allah murka. Yang dia ucapkan adalah doa dan zikir. Yang diucapkan adalah kata-kata yang baik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullah, alhamdulillah. Semua sudah ditentukan Allah, pasti ada hikmahnya. Allah akan berikan ganti yang lebih baik insyaallah. Kan begitu. Ini adalah ujian. Barangkali ini bisa menghapuskan dosa-dosa saya. Barangkali anak saya nanti akan menjadi tameng dari api neraka. Mudah-mudahan anak saya masuk surga karena meninggal dalam keadaan fitrah. Belum tentu anak saya itu kalau kemudian terus dewasa saya mampu mendidiknya. Kan kalimat-kalimat yang baik seperti ini.
yang terucapkan. Nah, Ummu Sulaim radhiyallahu anha menangis, sedih, wajar kan seorang ibu seperti itu. Tapi lihat, bayi laki-lakinya itu dimandikan sendiri, dikafani sendiri, dikuburkan sendiri, tegar, sabar. Menanti suaminya pulang? Tidak. Menanti suaminya pulang? Tidak. Sebab di dalam syariat Islam, orang yang telah meninggal dunia diajarkan, kita diminta untuk sesegera mungkin memakamkannya. Itu ajaran Islam. Ajaran Islam, segera. Jangan ditunda-tunda. Waduh, masih nunggu anak yang di Jakarta. Ini orang mati nunggu orang hidup atau orang hidup nunggu orang mati? Secara logika dan akal sehat saja kan nggak masuk ya. Orang sudah meninggal dunia. Nah, kok masih harus menunggu orang yang masih hidup? Kasihan. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan asri'u bil janazah, segerakan proses pemakaman jenazah itu. Nah, jangankan proses ke sana sampai memakamkan. Ketika kita memanggul jenazah saja, diajarkan untuk cepat, tetapi tidak lari. Jalan cepat, tetapi tidak berlari. Apa alasannya? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau jenazah itu orang baik, biarkan dia segera merasakan kenikmatan kubur. Karena di dalam kubur itu akan ada nikmat, ada azab. Biarkan segera dia mendapatkan nikmat dalam kubur. Bukankah Allah telah berjanji melalui lisan Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang beriman, orang yang baik, orang yang saleh dan salihah, ketika dia sudah masuk dalam kubur, pagi dan petang diperlihatkan untuknya tempatnya dia nanti di dalam surga. Kalau harus menunggu setengah malam, nunggu 2 malam, anak-anaknya belum pada kumpul, segala macam, bagaimana? Kita telah menzalimi jenazah tersebut. Kita justru durhaka kepada orang tua kita. Nunggu kakak ini belum pulang, nunggu dari Jakarta, nunggu dari Irian, dari Papua. Kapan nyampainya? Besok pagi katanya. Besok pagi udah sampai Jakarta, delay. Kapan sampainya? Nanti jam 2 siang. Padahal meninggal sudah dari kemarin pagi. Astaghfirullahaladzim. Itu bukan berbakti, wahai saudaraku. Itu menzalimi orang tuamu. Menzalimi orang tuamu. Justru sebagai bentuk berbaktimu, wahai saudaraku, kepada orang tua, ketika orang tuamu meninggal dunia, segerakan untuk dimakamkan. Karena tempatnya bukan lagi di alam dunia, rumahnya di bawah tanah sana, di dalam kuburnya. Nah, dalam kuburnya. Kadang-kadang kita sedih. Kita sedih kalau kita menyaksikan kebiasaan di tengah masyarakat kan seperti itu. Sampai jenazah itu disemayamkan ya, diinepkan gitu. Meninggal tadi pagi, akan dikuburkan besok siang jam 1. Hanya dengan alasan ini, alasan itu. La haula wala quwata illa billah. Ini bertentangan dengan ajaran Islam. Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, seorang wanita meninggal dunia. Seorang wanita yang mendapatkan perhatian besar dari Nabi alaihi salatu wassalam, karena wanita itu berkulit hitam, yang selalu menyapu dan membersihkan masjid Nabi. Nah, yang dulunya budak, tapi ingin menghabiskan sisa umurnya untuk berkhidmat kepada Islam dan kaum muslimin, bersih-bersih masjid. Seorang wanita tua meninggal dunia, punya hubungan dekat dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Karena seperti itulah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, begitu dekat dengan umat. Dikuburkan tengah malam. Dikuburkan tengah malam. Baik. Itu di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Keesokan harinya Nabi merasa kehilangan, loh, kemana nenek tua itu yang biasa nyapu? Kata sahabat, sudah meninggal wahai Nabi, tadi malam kami kuburkan. Lihat, Nabi Muhammad aja tidak dikabari demi menyegerakan proses pemakaman. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, halla adantumuni, kok kalian gak ngasih tahu saya? Kata Nabi alaihi salatu, kok gak ngasih tahu saya? Akhirnya hari itu juga Nabi alaihi salatu wasallam berangkat ke kuburnya, lalu mensalatkan, menyusul salat jenazah sebagai tanda cinta dan kasih sayang Nabi alaihi salatu wasallam kepada umat ini. Dalil dan bukti bahwa di zaman Nabi alaihi salatu wasallam orang yang meninggal segera untuk dikuburkan, dimakamkan.
Jangan menunggu orang yang masih ada di ujung langit sana. Ini anaknya jadi TKI di Malaysia, sedang cari-cari tiket sekarang. Ya Allah. Malaysia sampai Jakarta berapa jam, berapa lama cari tiket sana, cari tiket sini, cari tiket yang murah lagi. Aduh, susah kan. Sudahlah dimakamkan, alhamdulillah. Saya punya pengalaman seperti itu ketika ayah saya meninggal tahun 2011. Meninggal di Yogyakarta. Kakak saya, adik-adik saya itu posisinya di Sulawesi, di Bau-Bau. Telepon sana, jangan kuburkan dulu, kami masih pengen lihat wajah bapak untuk yang terakhir kalinya. Wah jangan Pak, nggak bisa. Kuburkan. Selesai dimakamkan, kakak baru datang, adik-adik baru datang naik pesawat. Ya cuma tangis-tangisan aja. Ya apa boleh buat, seperti itu syariatnya. Kan kita harus tunduk, taat dan patuh. Justru itulah bakti kita kepada ayah kita. Segerakan dikuburkan. Kalau orang yang meninggal tersebut baik, saleh, orang beriman, agar segera merasakan nikmat di dalam kubur. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau jenazah itu orang jahat, orang buruk, agar kalian tidak berlama-lama menahan jenazah yang buruk, agar segera bebas tanggung jawab kita. Baik dan buruknya kan kita tidak tahu, tapi kita diajarkan untuk selalu berprasangka baik. Kalau jenazah itu pada masa hidupnya baik, saleh, beriman, salat 5 waktu dan seterusnya, alhamdulillah kita hukumi secara zahir orang ini baik. Nah, orang ini baik. Nah, Ummu Sulaim radhiyallahu anha mengetahui dan mengerti betul ajaran Islam. Maka ketika putranya tadi meninggal dunia, tidak menunggu Abu Talhah datang dan pulang, langsung dikuburkan. Tegar sekali wanita ini. Sabar benar dan kokoh imannya. Radhiyallahu anha. Ya, bandingkan dan bedakan dengan karakter dan watak atau kepribadian kaum wanita muslimah di zaman ini. Jangankan anaknya meninggal dunia, anaknya jatuh keselio aja sudah telepon suaminya yang sedang kerja di perusahaan, di pabrik itu. Mas, anaknya jatuh mas, gimana nih mas? Cepat pulang mas. Ya, istri kita perlu diajarkan tentang arti ketegaran. Kaum wanita, kaum istri, demikian juga yang mendengarkan kajian ini, belajarlah untuk tegar, belajarlah untuk sabar. Tidak semua masalah itu kemudian dihadapi dengan gugup, dengan menangis, dihadapi dengan keputusasaan, dihadapi dengan keluhan. Tidak semua masalah itu untuk kemudian segera disampaikan kepada suami. Barangkali suami sedang bertugas, sedang bekerja, sebuah tugas dan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi penuh. Misalkan sopir angkot, misalkan suaminya, sopir angkot taksi jarak jauh, ditelepon, mas, anaknya jatuh ini, keselio nampaknya, bengkak. Aduh, nyupirnya nggak konsentrasi. Nah, na'udzubillah, bisa saja malah menjadi sebab musibah berikutnya datang. Karena memikirkan anakku. Biasa kecepatan normal 60 km per jam, ini 120 tancap. Gitu. Mikirnya anakku. Ya. Rentan dan berisiko untuk musibah selanjutnya datang. Kan itu. Apa salahnya untuk sabar menanti? Contohlah Ummu Sulaim, bukan cuma kecetit garis miring. Apa Mbak Umar? Kecetit itu garis miringnya apa? Iya. Garis miringnya? Oh, iya. Karena tadi saya dipesenin Mbak Umar kalau pakai bahasa Jawa dikasih garis miring. Karena yang hadir tidak semuanya orang Jawa. Kecetit itu garis miring keselio. Kayaknya gitu ya? Apa rematik? Keselio. Lah iya, anaknya kan Tasilahu. Udah jadi orang Banjar loh nih. Gitu. Jadi jangankan meninggal dunia, anaknya Tasileo aja. Tasilahu. Anaknya Tasilahu saja. Anaknya Tasilahu sudah bingung, gugup. Waduh, piye nih? Harusnya. Ya tolong. Belajar tegar, belajar sabar. Dan satu-satunya cara ya dukung istri kita untuk belajar agama kan ya. Dari pelajaran-pelajaran seperti ini akhirnya kaum wanita akan belajar, kaum istri akan berlatih. Oh, seperti itulah figur seorang wanita muslimah. Tidak boleh gugup, tidak boleh tergesa-gesa. Pikirannya harus panjang, jangan pendek. Kan gitu. Kalau pikiran pendeknya segera telepon suami biar suaminya pulang. Tapi kalau kepikirannya panjang, lihat suami saya sekarang dalam keadaan apa?
Kan itu. Tugas pekerjaannya berat, butuh konsentrasi tinggi, beresiko kalau misalkan terganggu atau bagaimana. Nah, ini Ummu Sulaim radhiyallahu anha akhirnya dikuburkan sendiri. Tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup sampai di situ. Ummu Sulaim pesan kepada anggota keluarganya semua. Pesan anggota, pesan dari saya. Bahasa kita ya. Jangan ada satupun di antara kalian yang bercerita kepada Abu Talha kalau anaknya meninggal. Biarkan saya sendiri yang cerita. Oh, ini luar biasa kesabaran dan ketegarannya siapa? Sahabiyat Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Sabar dan tegarnya luar biasa. Keluarganya dilarang untuk cerita ke sana kemari. Saya sendiri yang bercerita nanti. Kenapa? Ummu Sulaim seperti itu. Karena Ummu Sulaim betul-betul mengenal karakter sang suami. Seorang istri kan harus begitu, mengenal betul karakter suaminya. Sehingga ketika dia sudah mengenal karakter suaminya, dia akan mampu memilih waktu yang tepat, bahasa yang baik, cara yang bagus untuk menyampaikan sebuah berita. Nah, sebuah berita. Kalau karakter suaminya pemarah, karakter suaminya kemudian cepat emosi, kan butuh suasana yang tepat, kan begitu ya? Suasana yang tepat, misalkan sebagai contoh. Nah, ditunggu sampai kemudian malam datang. Abu Talha pulang. Wajar kan orang tua menanyakan kondisi anaknya yang sedang sakit. Kata Abu Talha, "Piye anakku?" Garis miring, "Gimana kabar anakku sekarang?" Kan gitu. Bahasa Banjarnya, "Kayak apa anakku?" Oh, bahasa Ngapak jadinya. Nah, itu kayak apa? Kayak apa? Habar, kayak apa habar anakku? Anakku betul. Kayak apa habar anakku? Baik kah? Jadi orang Banjar ini. Daftarlah jadi orang Banjar. Baik kan, baik. Kata Ummu Sulaim, suamiku, anakmu sekarang jauh lebih tenang dari yang kemarin. Oh, bagus. Bohong nggak ini? Ya nggak bohong, jauh lebih tenang, nggak gerak-gerak kok. Tapi kan Abu Talha pahamnya kan lebih tenang berarti jauh lebih baik, lebih sehat kan begitu ya, lebih bagus kondisinya sekarang. Oh iya, percaya aja Abu Talha. Jawabannya luar biasa. Hari ini jauh lebih tenang. Bukan sambil nangis, hari ini jauh lebih tenang. Ya sama aja kan itu. Tapi itu tadi ya, bisa menempatkan diri. Hari ini jauh lebih tenang wahai suamiku. Kan gitu ya. Sambil senyum, sambil senang, sambil ya menunjukkan bahwa tidak ada masalah sebenarnya. Kan begitu. Sebab suami kan baru pulang. Kalau memang ada masalah di rumah, wahai kaum istri, kalau memang ada masalah di rumah, wahai kaum istri, sekali lagi nasihat untuk kaum istri, kalau ada masalah di rumah, suami baru datang, jangan langsung diceritakan, mas kan gini, nggak usah. Tunggu saat yang tepat. Persilakan masuk dulu, tutup pintu, biarkan mandi dulu, pakai pakaian dan segala macamnya. Kecuali kalau anak kita yang kecil kemudian duluan, bi, tadi, misalkan kan gitu, tadi ada begini, bi. Ya sudah, anak kecil nggak bisa ditahan. Cuman sebagai istri ya berusaha untuk mampu menempatkan diri secara baik. Abu Talha pulang tanya, anakku gimana? Kan kayak apa kabar anakku? Kan gitu. Kata Ummu Sulaim, hari ini jauh lebih tenang dari kemarin suamimu. Bagus. Sudah mandi, kemudian disiapkan makan malam oleh Ummu Sulaim. Setelah disiapkan makan malam, Ummu Sulaim dandan malam itu secantik-cantiknya, berhias dan bersolek secantik-cantiknya. Nah, bahkan kata Anas bin Malik, tidak pernah secantik itu ibunya pada malam itu. Nah, sudah makan kenyang, capek, lihat istrinya cantik, ya selesailah kan ya. Terjadilah apa yang terjadi kan begitu. Terjadilah hubungan suami istri malam hari itu. Mau diceritakan dalam hadis, kita tidak bercerita secara vulgar bukan, tapi itulah kisahnya. Itulah kisahnya. Nah, setelah selesai makan, setelah selesai berhubungan suami istri, itu kan saat-saat yang paling tepat, saat-saat yang paling tenang untuk membangun komunikasi ya. Sudah sama-sama senang, kan begitu. Sudah sama-sama senang, sama-sama tenang di tengah malam, cuma berdua kan gitu ya. Kan gitu. Barulah disampaikan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Nah, ini nasihat untuk kaum istri. Kalau ingin menegur suaminya, nah saat-saat seperti itu, senang-senangkan dulu suaminya.
siapkan makanan, bersihkan rumah, dandan secantik-cantiknya sudah, kan itu terjadilah apa yang terjadi kalau dalam bahasa kita. Sudah sama-sama tenang, sama-sama senang. Sampaikan nasihat. Kalau ingin menegur suami, Mas, boleh ngomong enggak? Oh ya, ngomong aja. Kan posisi seperti itu posisi romantis-romantisnya. Kan itu. Sebenarnya begini, Mas. Kalau misalkan begini bagaimana? Nasihat disampaikan, teguran diberikan. Nah, dalam posisi seperti itu sangat sulit bagi suami untuk kemudian menolak. Waktunya pas, caranya bagus, kan gitu. Dalam posisi yang seperti itu, ya udah, ya Dek, makasih, matur nuwun. Gitu. Kemudian jazakillah khairan atas nasihatnya, tegurannya. Nah, tapi kalau baru pulang dari kantor, dari tempat kerja, Mas, ya, jangan begitu ya. Apa maksudnya ini? Jangan begitu bagaimana? Ya jangan begitu. Kamu itu sudah sebutkan kesalahannya, kekurangannya. Ya, jarang-jarang suami lantas menerima kalau posisinya seperti itu. Lihat cara Ummu Sulaim radhiyallahu anha menyampaikan berita kepada sahabat Abu Talha, sang suami tercinta. Kata Ummu Sulaim, suamiku, menurutmu bagaimana kalau misalkan ada orang menitipkan barang? Ada orang punya barang, dia pergi. Barangnya itu dititipkan di sebuah keluarga. Tinggal sekian lama, suatu saat orangnya, si pemilik barang itu datang ke rumah keluarga tersebut untuk mengambil kembali barang titipannya. Bolehkah keluarga itu menghalang-halanginya? Oh, dengan mantap dan tegas Abu Talha, enggak boleh. Enggak bisa seperti itu. Bisa dipahami? Enggak bisa seperti itu. Kata Ummu Sulaim, nah, anakmu pun demikian. Itu kan titipan Allah. Sekarang sudah diambil sama yang punya. Baru kaget. Mau marah? Enggak bisa. Tadi tegas menjawab kok. Enggak boleh. Dia halang-halangi. Kan gitu. Apalagi sahabat Abu Talha, pribadi yang beriman, pribadi yang bertakwa. Nah, sahabat dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh sahabat Abu Talha untuk kita kaum suami. Kan begitu. Ketika ada satu masalah istri menyampaikan, jangan marah-marah. Jangan kemudian emosi. Apalagi sudah istri berusaha semaksimal mungkin memilih waktu yang tepat, cara yang baik, kata-kata sudah diatur dan susun seindah-indahnya. Apa alasan kita untuk kemudian marah dan tersinggung? Kalau memang betul yang disampaikan itu adalah nasihat, al-haq, terima. Walaupun kita sebagai laki-laki, sebagai suami ada rasa gengsi-gengsinya, tapi kalau itu kebenaran, apa salahnya untuk diterima? Dalam posisi seperti itu, kata sahabat Abu Talha, wahai istriku, engkau biarkan seperti ini. Nah, tarak ini hatta engkau biarkan aku sampai seperti ini, sudah seperti ini baru engkau cerita? Kan sampai engkau cerita? Nah, sudah selesai ceritanya. Besok pagi Abu Talha datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pelajaran penting buat kita. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, konflik, ujian dan cobaan, tidak ada salahnya apabila kemudian kita mencari orang yang tepat, ya, yang sudah kita sampaikan pada kajian siang tadi. Kita cari orang yang tepat untuk bertanya, memohon bimbingan, meminta arahan. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Ini Abu Talha datang menemui Rasulullah, diceritakan semuanya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "A'arastu ma'al-lailah al-barihah?" Tadi malam apakah kalian pengantin baru istilahnya? Melakukan hubungan suami istri, maksudnya oleh para ulama ditafsirkan dan disyarah. Kata Abu Talha, "Iya. Kami melakukannya." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Barakallahu fi lailatikuma." Semoga Allah memberkahi malam panjang kalian tadi. Itu didoakan dan didoakan berkah oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Tidak berselang berapa lama Ummu Sulaim Ummu Sulaim hamil, mengandung, berapa bulan kemudian melahirkan anak laki-laki lagi. Anak laki-laki. Ya, kepasrahan seorang hamba, ya. Kesabaran, ketegaran, keikhlasan itu akan berbuah hasil yang jauh lebih baik dari apa yang telah hilang dari tangan kita. Nah, kita punya harta, kita punya pekerjaan, kita punya ini, kita punya itu, punya kesempatan yang kemudian lepas dan hilang dari tangan kita. Lantas kita bersabar, ikhlas, nah, untuk pasrah, rela, ridha dengan ketentuan dari Allah, pasti Allah akan berikan ganti dengan yang lebih baik. Itu pasti. Asalkan tadi diukur dengan ketulusan dan keikhlasan kita dalam menerima
keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Lahir anak laki-laki. Kata ibunya, tidak boleh anak ini dipegang, digendong, diberi makan kecuali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik diperintahkan, temui Rasulullah, bawa adikmu ini. Dibawa. Menemui Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian Nabi Muhammad mentahnik. Mentahnik itu mengunyah kurma dengan kualitas yang baik sampai lembut sekali. Diambil sedikit kemudian dimasukkan ke langit-langit bayi yang baru lahir. Masukkan gitu. Ini sunnah di dalam Islam. Nah, kalau dimasukkan ini langsung mulut bayi langsung nyedot. Karena saya pernah melakukannya. Kan begitu. Tidak perlu dibawa ke tempat ustaz, tidak perlu datang ke tempat orang tuanya sendiri saja sudah cukup. Dulu di zaman Nabi memang dibawa kepada Nabi karena mereka mengharapkan berkah dari Nabi. Itu kekhususan untuk Nabi mengharapkan berkah. Tapi setelah Nabi Muhammad meninggal tidak ada sahabat kalau anaknya lahir dibawa ke Abu Bakar, dibawa ke Umar, dibawa ke Utsman, enggak. Langsung orang tuanya masing langsung disedot. Gitu. Kata sebagian dokter, ikhwan-ikhwan kita di Solo waktu itu, rangsangan pertama itu ternyata sangat membantu untuk memacu kecerdasannya, kecerdasan bayi. Itu diteliti oleh para dokter. Ternyata syariat Islam seperti itu, mentahnik namanya. Kurma sampai halus sekali ya. Sekali kemudian diambil sedikit, masukkan di ini mulut, lidahnya, langit-langitnya set langsung kencang itu disedot. Subhanallah. Sebelum disusui. Akan membantu kecerdasannya. Nah, itu dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Fasammahu Abdullah. Nabi Muhammad kemudian memberi nama Abdullah. Memberi namanya Abdullah. Nah, kemudian didoakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka dari anak keturunan Abdullah lahirlah orang-orang yang baik, lahirlah orang-orang yang saleh, para ulama. Karena mendapatkan doa barakah dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Diceritakan dalam riwayat yang lain, Muslim ataukah Bukhari, saya lupa, yang jelas riwayat itu sahih dan benar. Disebutkan dalam Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bahwa saat-saat akan melahirkan, jadi sahabat Abu Talhah dan Ummu Sulaim itu sangat ingin sekali untuk selalu ada di dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau beliau pergi safar berjalanan jauh meninggalkan kota Madinah, mereka ingin selalu bersama Nabi Muhammad. Suatu saat Nabi Muhammad pergi, Abu Talhah dan istrinya menemani, padahal dalam keadaan hamil tua, hamil besar. Perjalanan pulang, belum sampai kota Madinah, ini sudah terasa pengen melahirkan. Wah, susah. Akhirnya rombongan tetap melanjutkan perjalanan, sementara Ummu Sulaim dan Abu Talhah ditinggal untuk keperluan yang jauh lebih besar, kan begitu ya. Nah, keperluan pasukan, demikian juga pasukan ingin segera pulang ke rumah, bertemu dengan sanak kerabatnya, keluarganya. Nah, di sanalah sahabat Abu Talhah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa aku ini sangat ingin selalu menyertai Nabi Muhammad ketika dia pergi, ketika dia pulang. Saat ini ya Allah, Engkau lihat istriku dalam keadaan seperti ini, padahal aku ingin menemani Nabi Muhammad alaihissalam." Selesai berdoa, seketika itu juga rasa sakit dan mules-mules yang dirasakan Ummu Sulaim hilang. Ummu Sulaim langsung merasa kuat, suamiku kuat nih. Akhirnya bergerak menyusul rombongan Nabi alaihi salatu wasallam sampai di Madinah, pulang ke rumah, barulah melahirkan dengan selamat, dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini profil rumah tangga yang penuh berkah, profil rumah tangga yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang diucapkan di dalam rumah tangga itu, dalam keluarga itu selalu dikabulkan Allah Azza wa Jalla. Anak-anak keturunannya menjadi anak-anak keturunan yang saleh dan salihah, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah ini sekali lagi sudah sering kita dengar, pernah kita baca kan itu. Tapi apa salahnya? Karena ajaran Islam itu selalu disampaikan secara berulang-ulang. Secara berulang-ulang. Mungkin ada di antara kita belum pernah mendengarnya. Barangkali ada di antara kita pernah mendengarnya, tapi saat itu kehidupan keluarga normal-normal saja. Tapi sekarang sedang ada masalah, sedang ada ujian, sedang ada cobaan. Oh iya ya, betul ya. Oh iya ya, betul ya. Ternyata harusnya begini, ternyata harusnya demikian. Oh ternyata sikap saya selama ini salah. Oh ternyata keliru langkah yang saya ambil beberapa waktu yang lalu. Akhirnya kita tersadar, lalu terdorong untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan satu hal yang tidak mungkin. Bukan satu hal yang tidak mungkin, bukan pula satu hal yang mustahil. Kita saat ini
membentuk dan membina keluarga yang penuh rahmat dan barokah seperti keluarga Ummu Sulaim dan keluarga Abu Talhah Al-Ansari, sepasang suami istri tersebut. Bukan satu hal yang mustahil, bukan satu hal yang tidak mungkin. Itu mungkin, itu bisa, itu dapat, kesempatan terbuka, peluang selalu ada, asalkan masing-masing kita sekarang menyadari sesadar-sadarnya, kemudian berusaha untuk memperbaiki dan menahi diri. Ayo belajar Islam, ayo pelajari Al-Quran, ayo kita pelajari sunnah Nabi Muhammad, hadis-hadisnya yang sahih. Ayo kita baca biografi para ulama dan kisah-kisah mereka. Kalau kita membicara tentang rumah tangga, ya secara khusus kisah-kisah para ulama, mereka yang hidup berumah tangga. Dan itu kisah-kisahnya sangat banyak sekali. Barangkali bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sudah pukul 9 kurang sedikit sekali. Kan gitu, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokahnya untuk kita semua, dan semoga Allah menjadikan keluarga kita, rumah tangga kita, terkhusus yang hadir saat ini, menjadi rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang menjadi sumber kebaikan, rumah tangga yang selalu mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.